Sejumlah petugas pemadam kebakaran sektor Cengkareng melakukan proses evakuasi terhadap seekor ular dari atas kulkas rumah warga, Jalan Bambu Larangan, Cengkareng, Jakarta Barat. Ular tersebut berjenis kobra dengan bisa yang sangat mematikan. Petugas mengevakuasi ular tersebut dengan ekstra hati-hati menggunakan alat penjapit dan kacamata. Ular berhasil dievakuasi dan dibawa ke kantor pemadam kebakaran sektor Cengkareng. Menurut petugas, ular tersebut masuk dari atas rumah warga melalui celah gantungan baju dan bersembunyi di atas kulkas. Inilah proses evakuasi salah satu korban kecelakaan yang terjadi antara dua truk adu banteng di jalan jalur lintas selatan. Tepatnya di Jalan Dandels, Dusun Bugel, Kapanewon, Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Satu korban terjepit bodi truk, 3 mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu penumpang truk lainnya hanya mengalami luka ringan dan dirawat di rumah sakit Wates. Kecelakaan bermula ketika truk tanpa bak pengangkut semen melaju dari arah timur dengan kecepatan tinggi. Sopir hendak menyalip, namun pada saat yang bersamaan melaju truk bak pengangkut pasir dari arah berlawanan. Tabrakan kencang antara dua kendaraan tak bisa dihindarkan. Puluhan petugas Satpol PP dan Satuan Sabara Polres Tegal Kota melakukan patroli keliling di Pantai Muara Reja Indah, Kecamatan Tegal Barat. Gubuk-gubuk yang terbuat dari bilik bambu ini bahkan dibongkar petugas karena rawan disalahgunakan untuk perbuatan asusila. Sejumlah pemilik warung mengaku pasrah dengan penertiban gubuk cinta tersebut. Patroli dilakukan pasca beredarnya video mesum sepasang pelajar yang viral di media sosial. Penertiban gubuk-gubuk cinta di sepanjang Pantai Muara Reja Indah dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Petugas juga melakukan pembinaan kepada para pemilik warung yang menyediakan gubuk cinta. Pemirsa, gelombang tinggi di pesisir utara Pulau Jawa masih terjadi di sejumlah daerah. Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah masih terus terendam banjir. Sementara di Tuban, Jawa Timur, rumah warga hancur dihantam ombak. Banjir rob masih menggenangi Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Rabu siang. Ketinggian air di dalam pelabuhan mencapai 80 cm. Genangan air belum surut karena pengerjaan tanggul belum selesai. Banjirop mengganggu aktivitas pelabuhan, jadwal keberangkatan sejumlah kapal pun ditunda. Akses penumpang ke pelabuhan terputus hingga harus menggunakan perahu untuk sampai pelabuhan. Aktivitas bongkar muat sudah dimulai kembali. Sementara tanggul jebol di Pelabuhan Tanjung Emas masih dalam tahap perbaikan. Perbaikan dilakukan di 2 titik tanggul jebol sepanjang 20 meter dan 6 meter yang berbatasan langsung dengan laut dengan cara menutup sementara dengan karung pasir. Lebih dari 3.000 karung pasir untuk menutup total tanggul yang jebol yakni sepanjang 26 meter. Untuk mempercepat air surut, PT Pelindo juga menggunakan 56 pompa air dengan kapasitas 800 liter per detik. Gelombang tinggi masih terus melanda pesisir utara Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Rabu pagi. Kuatnya terjangan ombak menyebabkan sejumlah rumah dan kandang rusak. Ketiadaan tanggul penahan ombak membuat warga resah dan takut terhadap keselamatan anak-anak. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan Doni Marendra di Semarang, Jawa Tengah. Doni, hingga petang ini apakah perbaikan tanggul yang jebol masih dilakukan? Ya, yang pasti sudah 2 hari ini dilakukan perbaikan tanggul yang jebol dengan menutup karung pasir pada 2 titik, yaitu 1 titik lebarnya 20 meter dan satunya lagi 6 meter. Tempatnya berada di tanggul di sebuah perusahaan yang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang ini. Dan yang pasti
saat ini masih dalam proses seperti yang dikatakan oleh pihak Pelindo tadi siang, bahwa pengerjaan ini diupayakan secepatnya agar segera kondisi kembali menjadi normal. Baik, Doni, tadi memang disebutkan dalam liputan yang telah Anda rekam sebelumnya bahwa perbaikan ini menggunakan karung pasir. Apakah ini perbaikan sementara dan nanti akan dilengkapi ketika sudah tidak ada gelombang tinggi lagi, atau bagaimana, Doni? Ya, seperti yang dikatakan pihak Pelindo tadi, bahwa perbaikan ini sifatnya sementara, karena memang untuk perbaikan yang permanen belum bisa ditentukan kapan akan dilakukan, karena tadi pihak Pelindo juga belum menjelaskan kapan akan dilakukan perbaikan permanen untuk memperbaiki tanggul yang jebol tersebut. Baik, sementara untuk aktivitas penumpang dan juga bongkar muat barang, apakah sudah normal hari ini? Kalau aktivitas sepertinya belum begitu normal, mungkin kondisi di dalam ada beberapa aktivitas bongkar muat, tapi untuk normalnya seperti sedia kala memang sulit bisa dikatakan demikian, karena memang akses untuk masuk ke pelabuhan pun susah, tidak semua truk bisa masuk ke dalam pelabuhan, dan selain itu aktivitas di terminal penumpang juga terganggu, bahkan beberapa penumpang harus melewati dermaga yang ada di dermaga biasa bertambatnya kapal Fera untuk masuk ke terminal pelabuhan ini, tidak melalui pintu yang seharusnya ada 4 gate di sini yang bisa digunakan. Demikian, Anissa. Baik, Doni, disebutkan dari Pelindo sendiri menyebutkan bahwa perusahaan kapal pengangkut penumpang ini sebaiknya menyediakan memang perahu-perahu kecil untuk mengangkut penumpang dari depan menuju pelabuhan. Sejauh ini apakah itu sudah berlangsung atau masih mendapatkan keluhan dari penumpang? Sepertinya hal itu belum ada ya, karena tadi seperti pantauan saya yang saya lakukan di dermaga yang biasa kapal Fera bertambat di situ, di tempat itulah ada perahu-perahu milik warga ataupun perahu-perahu nelayan yang membawa calon penumpang yang akan menggunakan kapal itu menuju ke terminal pelabuhan dengan ongkos 20.000. Seperti yang terjadi siang tadi, ada beberapa calon penumpang yang menggunakan perahu tersebut. Baik, Doni, bisa Anda gambarkan seperti apa ketinggian gelombang di perairan pelabuhan Tanjung Mas untuk saat ini hingga banjirop ini tidak surut-surut sudah lebih dari 3 hari? Ya, dalam info dari pihak BMKG memang hari ini ketinggian gelombangnya 2 meter, artinya itu lebih tinggi dari beberapa hari yang lalu. Sementara dari pantauan saya saja di depan ini tadi sekitar sore tadi sungguh deras sekali aliran air yang masuk ke jalan yang ada di belakang saya ini, yaitu di Jalan Ronggolawe. Alirannya cukup deras ini dan ketinggiannya yang semula hanya waktu saya datang sore tadi hanya sekitar 10-15 cm, sekarang sudah hampir mencapai 30 cm. Anissa. Baik, terima kasih Doni Marendra melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Doni. Pemirsa, ruko 3 lantai tempat penjualan perlengkapan sembahyang umat Buddha di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara habis terbakar. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.